Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Pada video ini kami akan membahas materi mengenai pengembangan pusat sumber belajar. Namun sebelum kami membahas sub-sub pada materi video ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama, ada saya sendiri, Elsa Claudia Lipi dengan NIM 211021003, dengan rekan saya Niputu Resya Utari Putri dengan NIM 21102105. Pada video ini kita akan membahas 4 sub materi. Yang pertama, landasan konseptual pengembangan pusat sumber belajar. Yang kedua, fungsi dari pusat sumber belajar. Yang ketiga, cara mengembangkan pusat sumber belajar. Dan yang keempat, inovasi atau pembaharuan dalam memanfaatkan pusat sumber belajar. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu landasan konseptual pengembangan pusat sumber belajar. Teknologi komunikasi pendidikan merupakan landasan konseptual pengembangan pusat sumber belajar. Menurut Gafur 1986, teknologi pendidikan merupakan suatu bidang garapan yang berusaha memberikan fasilitas atau kemudahan belajar melalui fungsi pengelolaan dan fungsi pengembangan. Hubungan antara PSB dengan konsep teknologi dapat dilihat pada bagan yang ada di slide. Pada bagan ini dijelaskan bahwa pusat sumber belajar merupakan aplikasi konsep dan prinsip teknologi pendidikan. Dijelaskan bahwa pusat sumber belajar ini memiliki misi pokok, yaitu untuk memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, serta bantuan kepada peserta didik dalam memanfaatkan secara maksimal sumber-sumber belajar. Materi yang kedua yaitu fungsi pusat sumber belajar. Fungsi pusat sumber belajar atau PSB sesuai dengan konsep teknologi pendidikan, yaitu memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi para siswa atau mahasiswa. PSB memperluas pelayanannya dengan fasilitas penelitian di bidang instruksional atau pembelajaran evaluasi proses dan hasil belajar, pengembangan instruksional atau perkuliahan, pelayanan pelatihan di bidang media, produksi media pembelajaran, demonstrasi, dan eksperimen di bidang pembelajaran. Tujuan akhir dari PSB adalah meningkatkan kualitas belajar mahasiswa dengan jalan membantu para dosen atau guru untuk mengkaji dan menerapkan hasil riset tentang pembelajaran untuk dipilih, kemudian diterapkan dalam kegiatan perkuliahan dan pembelajaran. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi yang ketiga yaitu cara mengembangkan pusat sumber belajar. Menurut Morris pada tahun 1992, pengembangan pusat sumber belajar didasarkan atas 3 pokok, yaitu yang pertama, pusat sumber belajar merupakan penunjang utama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada tenaga pengajar atau guru, siswa, tenaga administrasi, dan orang tua siswa dalam memilih, mengevaluasi, meneliti, mengembangkan, dan memanfaatkan media, termasuk media teknologi komunikasi mutakhir. Yang ketiga, ada program PSB atau Pusat Sumber Belajar meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui usaha perencanaan yang secara sistematis. Sesuai dengan pokok-pokok pikiran tersebut, terdapat 8 komponen yang perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan PSB, yaitu yang pertama ada dana. Dana perlu disediakan untuk pengembangan PSB untuk semua kegiatan, mulai dari kegiatan administrasi, produksi, pemeliharaan, pengadaan fasilitas kantor, pengadaan koleksi media, dan juga gaji karyawan. Yang kedua ada staf. Staf yang akan bertugas di PSB perlu ditentukan baik mengenai jumlah maupun kualifikasinya. Kemudian, staf akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga ada fasilitas kantor, yaitu fasilitas kantor PSB dan pengaturan tata letak, fasilitas, dan peralatan memegang peranan penting dalam memperlancar ruang gerak pegawai maupun penggunaan PSB. Yang keempat ada penyusunan program, yaitu program kegiatan PSB hendaknya disusun bersama para dosen atau guru dan tenaga lainnya yang berkaitan. Ahli media perlu mengatur jadwal, penggunaan fasilitas dan ruang PSB untuk kegiatan klasikal, kelompok maupun individual. Yang kelima, pengaturan koleksi media.
Pengelolaan koleksi media pada dalam PSB merupakan kegiatan administrasi yang paling utama. Ahli media bertanggung jawab terhadap pemilihan, pengadaan, pemrosesan atau katalogisasi, dan pemeliharaan koleksi media pembelajaran yang dimiliki PSB. Yang keenam, teknologi. Kemajuan teknologi komunikasi koleksi media pada PSB banyak didominasi oleh peralatan elektronika, mulai dari peralatan yang sederhana sampai media mutakhir. Peralatan media sederhana termasuk kelompok media kecil, yaitu seperti tape record, proyektor film, bingkai, dan lain-lain. Sedangkan media mutakhir termasuk media besar seperti televisi, telepon, komputer, dan sebagainya. Yang ketujuh, yaitu pemanfaatan atau penyebarluasan. Konsep teknologi media adalah dan PSB merupakan hal yang baru, karena itu agar pemanfaatan media membudayakan dan dikenal secara luas, maka perlu adanya usaha promosi atau penyebarluasan konsep pemanfaatan media dalam PSB. Yang kedelapan yaitu evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan secara terus-menerus. Ahli media perlu menyusun rancangan dan instrumen evaluasi. Sasaran yang perlu dievaluasi antara lain kegiatan pemilihan koleksi media pembelajaran, media hasil pemanfaatan media, dan hasil pembelajaran dengan menggunakan media di PSB. Materi yang terakhir yaitu inovasi atau pembaruan dalam pemanfaatan PSB. Kegiatan belajar dapat dipandang sebagai suatu proses interaksi antara seorang individu dengan sumber belajar. Sumber belajar memiliki banyak ragamnya seperti orang atau narasumber, bahan bacaan seperti buku, koran, dan juga ada bahan ajar berupa alat dan benda. Namun sekarang, pusat sumber belajar berkembang sejalannya dengan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi atau TIK. Bentuk awal PSB adalah berupa perpustakaan yang berisi koleksi media cetak seperti buku-buku, ditambah dengan koleksi media pembelajaran elektronik seperti video, audio, grafis, dan multimedia, atau bahan belajar interaktif berbasis komputer. Sumber belajar berbasis TIK telah memperkaya sumber belajar yang selama ini tersedia di sekolah. Sumber belajar digital yang tersedia di dunia maya atau internet jauh lebih kaya daripada sumber belajar yang tersedia dimanapun. Baik, sekian dari materi kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.